warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media berbasis video. Media video menurut C. Piriana tahun 2007, media video adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi. Pembelajaran terhadap suatu materi pembelajaran. Menurut Hujair Al-Hasanaki tahun 2009 menyatakan bahwa media video adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak yang merupakan paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Jadi kesimpulannya, media video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran dan perhatian siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pemahaman terhadap materi, yaitu sejarah singkat media video pembelajaran. Sejarah media video ini diawali pada era Rile Bisu tahun 1983 sampai 1917. Film cerita sejarah itu sangat berkembang. Pada masa itu kebanyakan usaha-usahanya awal pembuatan film membuat film cara bergambar, hingga akhirnya seorang ilmuwan yaitu Edison memikirkan bahwa orang-orang itu butuh gambar untuk mendengar rekaman suara. Akhirnya, asisten Edison yaitu Thomas Dickson mengadakan percobaan dengan film bersuara sebelum tahun 1895 karena kebanyakannya sistem sebelumnya menggantungkan player rekaman dikoordinasikan dengan film. Mereka berhasil menciptakan film-film cerita pendek yang disebut The Vitaphone Preludes. Film-film Utapon keempat mampu melampaui ketenaran The Jusinger pada tahun 1927 hingga akhirnya pada masa sudah mulai terdapat film yang dikolaborasikan dengan suara dan musik. Hingga akhirnya sampai sekarang bermunculan film-film dengan genre yang beragam, mulai dari drama, action, horor. Jadi kesimpulannya, hal itu yang kemudian menjadikan cikal bakal terciptanya alat-alat canggih berupa media audiovisual atau media video. Ini gunanya untuk mengakomodasikan perkembangan media video, materi selanjutnya yaitu karakteristik media video itu menurut Smalding, Russell, Henrik, dan Molenda tahun 2008 itu ada 4. Yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua, video dapat diulang 2 kali bila perlu menambah kejelasan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang terakhir, yang keempat itu memperjelas hal-hal yang abstrak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan media video. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan juga bervariasi, sehingga itu nanti dapat merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, dapat menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang keempat, tujuannya yaitu untuk mempengaruhi sikap dan juga emosi setiap peserta didik. Dan yang kelima, yaitu untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi media video.
Menurut Akib, tahun 2013, ia menyatakan bahwa fungsi media video itu ada 3. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih jelas dan juga lebih menarik. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan juga materinya. Yang ketiga, dapat mengefisienkan waktu dan juga tenaga. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat media video. Yang pertama, sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritasnya praktek. Yang kedua, dapat merangsang minat belajar siswa untuk lebih mandiri. Yang ketiga, daya nalar siswa akan lebih terfokus dan juga kompeten. Dan yang keempat, membuat pembelajaran lebih jelas sehingga hal-hal yang bersifat abstrak itu dapat dikonkretkan. Selanjutnya mengenai prosedur dan juga penggunaan media video. Nah, menurut Batubara dan juga Aryani tahun 2016, ia menyatakan bahwa seorang guru itu hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus menyiapkan dulu media video yang akan ditonton peserta didik. Namun harus mencakupi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, isi video yang ditampilkan harus berkaitan dengan topik pembelajaran. Yang kedua, setiap gambar yang ada di video itu harus sesuai dengan tema dan juga tidak memuat unsur yang menyimpang. Dan yang terakhir, yaitu durasi video tidak terlalu panjang. Nah, adapun catatan yang perlu kita perhatikan sebagai calon, insya Allah menjadi calon tenaga pendidik, kualitas teknis program video yang nanti digunakan itu harus dalam keadaan baik. Selanjutnya masih seputar prosedur dan juga penggunaan media video. Seorang guru itu harus mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu. Kemudian baru memilih tuh media video yang tepat. Selanjutnya, guru juga harus mengetahui durasi video di mana itu semua disesuaikan dengan jam pelajaran. Dan selanjutnya, pada saat mempersiapkan kelas, guru itu harus menguasai atau memanage kelas dengan baik, dengan cara guru memberikan penjelasan global tentang isi video yang nanti akan diputar. Dan selanjutnya, mengenai aktivitas lanjutan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam penggunaan media video. Setelah pemutaran video selesai, nah sebaiknya guru itu harus melakukan refleksi dan tanya jawab dengan siswa terkait video yang telah ditayangkan itu. Jadi itu sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah diajarkan atau disampaikan melalui video. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kelebihan media video. Kelebihan media video ini terdapat 6 poin. Yang pertama, informasi yang dibuat terperinci khususnya dalam simulasi suatu cara. Yang kedua yaitu dapat dipercepat atau diperlambat sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga yaitu dapat merekam atau menampilkan keadaan yang sesungguhnya dan dapat digunakan secara berulang. Yang keempat, dapat menyajikan materi yang secara fisik tidak dapat dibawa ke dalam kelas. Kita bisa mendeskripsikan suatu hal hanya dengan pemutaran video. Kemudian yang kelima yaitu pembelajarannya efektif baik untuk kelompok ataupun individual. Kemudian yang terakhir yaitu proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga dapat menarik minat siswa. Kemudian pembahasan tentang kekurangan media video. Kekurangan media video diantaranya yaitu yang pertama, video terlalu menekankan pentingnya material ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Lalu kemudian gambar bergerak terus sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti atau mencatat informasi yang ada di video. Kita bisa menanganinya dengan menjeda video tersebut. Lalu pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Kemudian sukar untuk direvisi dan terakhir yaitu memerlukan arus listrik.